Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, salam jumpa kembali hari ini bersama dengan GOB, Generation of Breakthrough. Dan hari ini kita akan membawakan satu tema, yaitu Hari Tuhan. Sebelumnya mari saudara kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan. Kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Ini waktunya Roh Kudus, wahyukan hikmat, pengertian dan pewahyuan, agar kami mengerti isi hati Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom sahabat penerobos, kita akan buka ayat Alkitab yang kita akan baca dari Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara, apakah yang dimaksud dengan hari Tuhan? Hari Tuhan adalah hari penghakiman dan dunia yang akan datang, serta hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Itu adalah hari Tuhan. Nah, sebelum hari Tuhan, apa yang Tuhan akan buat? Yaitu hari-hari ini kita menjelang hari terakhir, maka yang Tuhan lakukan, Tuhan sedang mengadakan pemisahan. Pemisahan antara kambing dan domba, saudara. Bagaimana cara memisahkan? Melalui respon-respon saudara, maka Tuhan akan melihat siapa kita. Maka dikatakan kambing itu suka nanduk, saudara. Yaitu orang-orang yang suka memberontak, orang-orang yang tidak taat. Itu yang dalam istilah sering disebut kambing. Dan domba adalah hewan yang nurut-nurut aja. Dia bergantung dengan gembalanya. Karena dikatakan domba itu binatang yang gak bakal bisa pulang kandang sendiri kalau gak dipimpin oleh gembalanya. Jadi begitulah saudara, domba sangat bergantung dengan gembalanya. Begitu juga saudara dan saya hari ini akan terlihat semakin jelas melalui respon-respon saudara, melalui masalah, melalui goncangan, melalui setiap ujian dan cobaan. Di situ saudara akan terlihat apakah saudara sesungguhnya seperti kambing yang suka nanduk tidak taat atau seperti domba yang nurut-nurut aja. Dan Tuhan juga mengadakan pemisahan antara ilalang dan gandum. Tuhan adakan pemisahan antara orang fasik dengan orang benar, antara orang yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan dan mereka yang tidak memilikinya. Semua ini sedang dipisahkan saudara melalui proses pengujian, pemurnian, penyalingan. Semua itu akan terlihat siapakah kita saudara. Dan pemisahan ini akan semakin jelas melalui respon-respon terhadap panggilan Tuhan. Seperti dikatakan Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sampai saudara ditentukan, apakah saudara tadi dikatakan orang jahat, orang cemar, atau ternyata saudara orang benar atau orang kudus. Semua itu dilihat melalui respon-respon saudara sampai Tuhan menentukan. Seperti contoh saudara, seorang yang bekerja di sebuah perusahaan,
Dan kita tahu hari-hari ini orang nggak langsung diangkat jadi karyawan tetap. Dia harus tanda tangan kontrak kerja. Biasanya selama 6 bulan kontrak kerja. Tujuannya apa? Untuk pemimpin bisa melihat apakah karyawan yang diterima bekerja di perusahaannya ini adalah seorang yang rajin, seorang yang antusias, seorang yang semangat bekerja, tidak main-main dalam bekerja. Nah, semua itu akan kelihatan di dalam dia bekerja, saudara. Dan setelah 6 bulan kontrak kerja diperpanjang atau tidak ditentukan dari penilaian pimpinan. Waktu dilihat, ya oke lah bagus, tapi kita buktikan dulu setengah tahun berikutnya apakah dia tetap dengan kestabilan yang dikatakan rajin, gak pernah bolos, semangat kerja. Dicoba lagi 6 bulan. Dan biasanya 6 bulan dicoba juga gak langsung perusahaan mengangkat, saudara. Maka diperpanjang lagi sampai akhirnya pimpinan perusahaan berkata memang dia adalah orang yang rajin. Memang dia adalah orang yang punya integritas dalam bekerja. Nah, semua itu dilihat, dipantau, dipandang, dinilai dan akhirnya diputuskan. Begitu juga saudara dan saya. Untuk menjadi warga kerajaan surga, saudara harus dipantau, dipandang, dilihat, dinilai. Siapa yang melakukan? Yaitu para pemimpin-pemimpin rohani yang dipercayakan Tuhan untuk membimbing saudara sebagai para mentor. Nah, disitulah ia akan melihat, memantau, memandang, menilai. Dan kalau saudara adalah orang-orang yang punya kualitas, integritas kerja yang luar biasa, punya kualitas dalam melayani Tuhan, punya ketulusan, kemurnian hati, maka berikutnya saya percaya saudara pasti akan dipercaya lebih dan lebih lagi. Tuhan berkata barang siapa dapat dipercaya dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Barang siapa dapat dipercaya dengan tanggung jawab yang kecil, Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang besar. Dan ini yang Tuhan sedang melakukannya hari-hari ini, yaitu pelayanan yang Tuhan percayakan buat saudara adalah anugerah. Nah, saudara, pada saat ditentukan maka dikatakan yang berbuat jahat biarlah terus berbuat jahat. Jadi artinya yang berbuat jahat, yang cemar, dia akan terus cemar. Artinya tidak ada lagi kesempatan berbalik. Dari yang jahat berubah jadi baik. Dari yang cemar berubah menjadi kudus. Gak bisa lagi, saudara. Nah, maka dikatakan dalam kitab Yoel, ini kita sekarang ini ada di lembah penentuan. Ada banyak orang di lembah penentuan. Ya, Tuhan sedang menentukan. Melalui ketekunan saudara, melalui kesungguhan saudara, maka dikatakan Tuhan menilai, Tuhan memandang, Tuhan melihat, dan akhirnya Tuhan menentukannya. Jadi oleh karena itu saudara dan saya kita masih punya kesempatan untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kita layak menjadi mempelainya Tuhan. Bahwa kita membuktikan di hadapan Tuhan bahwa kita layak menjadi warga kerajaan surga. Oleh karena itu perhatikan respon-respon saudara. Nah, yang Tuhan akan buat menjelang hari Tuhan seperti tadi yang kita sudah baca. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Maka saudara jangan heran kalau anak-anak laki-laki atau anak perempuan saudara tiba-tiba bernubuat begitu. Dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi-mimpi yang bukannya sekedar mimpi kembang tidur, saudara. Tapi mimpi yang ada pewahyuan, ada tuntunan di dalam mimpinya. Dan juga teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Semua hamba-hamba laki-laki dan wanita menerima roh Tuhan. Inilah waktunya, hari di mana Tuhan sedang memperlengkapi gerejanya untuk dipersiapkan menjadi penuntas amanat agung. Dan ini waktunya, saudara. Oleh karena itu giatlah selalu di dalam Tuhan. Dan ini adalah hari kemaksimalan yang Tuhan percayakan buat kita, anak-anak Tuhan, untuk mencari Tuhan. Saudara tidak perlu harus dengan jarak tempuh yang cukup jauh, membuang waktu di jalan yang cukup lama untuk saudara beribadah dari ibadah yang satu ke ibadah yang lain. Tapi saudara tetap di rumah aja dan saudara bisa mengikuti ibadah. Dari ibadah yang satu saudara bisa buka linknya langsung mengikuti ibadah berikutnya. Dan ada banyak kesempatan yang Tuhan percayakan. Mari saudara ambil setiap kesempatan yang ada. Sebab kesempatan ada hari ini belum tentu besok kita masih punya kesempatan. Dan pandemi ini saya percaya Tuhan izinkan untuk membuat anak-anak Tuhan mengambil respon yang benar. Datang kepada Tuhan dengan lapar dan haus. Tuhan akan memuaskan saudara. Tuhan akan memperlengkapi kita. Bahkan Tuhan akan mengurapi kita. Jadi saudara saya percaya tidak ada perbedaan antara saudara offline atau online, tetap Tuhan hadir. Tuhan hadir tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Tuhan tidak hanya hadir kalau offline, tapi tidak hadir pada saat online. Tidak, saudara, saya merasakan bahwa di dalam online pun Tuhan hadir. Yang penting saudara, buka kameranya ya. Di dalam Zoom itu ada pilihan, buka kamera atau tutup kamera. Dan saya tahu kalau kita tutup kamera kita nggak lagi fokus. Kita masih sibuk dengan kerjaan-kerjaan kita lainnya. Ya saudara,
usahakan maksimal, usahakan fokus saudara. Dan saya percaya fokusnya saudara kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara akan merasakan lawatan Tuhan. Saudara akan mendapatkan hikmat pengurapan daripada Tuhan ketika kita fokus. Nah inilah yang Tuhan akan buat menjelang hari Tuhan. Maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia surgawi. Untuk membantu saudara untuk memperlengkapi kita dalam tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Dan ada mujizat-mujizat dikatakan di langit, di bumi, darah dan dikatakan serta gumpalan-gumpalan asap. Matahari berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Nah itu tanda-tanda yang kita akan lihat menjelang hari Tuhan. Jadi saudara, kita perhatikan hari-hari ini, saudara jangan heran kalau ada orang yang tadinya sulit sekali untuk bicara dengan lancar. Tapi bagaimana ketika roh Tuhan turun atasnya, tiba-tiba ia berkata-kata dengan begitu lancar. Ada orang-orang yang berdoa gak bisa, tapi hari-hari tiba-tiba berdoa dengan penuh kuasa. Ada orang yang hari-hari ini rasanya untuk melayani Tuhan itu gak punya kemampuan. Tetapi hari-hari ini Tuhan memperlengkapi mereka dan mereka punya keberanian untuk memberitakan Injil. Ya saudara, inilah waktunya panggilan Tuhan buat kita semua. Karena sebentar lagi kita akan memasuki tuaian yang terbesar dan terakhir atau disebut Pentakosta ketiga. Lawatan Tuhan yang dahsyat atas bumi. Dikatakan malaikat akan menuai bumi. Dan kita semua sedang dipersiapkan melalui program pemuritan. Saudara dipersiapkan untuk memuridkan. Saudara dipersiapkan untuk menjadi penutas amanat agung. Oleh karena itu ambil bagian di dalamnya saudara. Nah janji Tuhan bagi orang yang berseru kepada Tuhan. Maka dikatakan ia akan diselamatkan. Yaitu mereka yang ada di Gunung Sion dan di Yerusalem. Artinya mereka yang ada di tempat tinggi. Mereka yang masuk dalam hadirat Tuhan. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran dan rindukan selalu hadiratnya. Maka dikatakan ia akan diselamatkan. Jadi tidak semua orang diselamatkan. Hanya orang yang mau berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan beri janji. Yaitu ia akan diselamatkan. Siapakah orang yang berseru kepada Tuhan? Yaitu orang yang berdoa. Yaitu orang yang mau datang kepada Tuhan. Mereka yang mau muji menyembah Tuhan. Mereka yang memanggil nama Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan janji sama mereka untuk mereka diselamatkan. Jadi oleh karena itu mari saudara datang kepada Tuhan. Percayalah waktu kita datang kepada Tuhan dalam persekutuan dengan saudara seiman, maka Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku Tuhan hadir. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah hadir dengan tangan hampa. Dia hadir, dia pasti bawa sesuatu buat saudara. Tuhan sedang merombak manusia batinnya saudara menjadi manusia yang berbeda. Ya saudara, dan Tuhan punya janji bagi setiap orang yang berseru kepadanya, maka dikatakan ia akan menikmati segala yang baik. Mazmur 65 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih untuk mendekat ke pelataran Allah. Kiranya ia menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi saudara, ada segala yang baik yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Yaitu yang mau mendekat kepada Tuhan. Tuhan punya janji. Harusnya sikap kita berbahagia kalau kita dipanggil, kalau kita dipilih di antara begitu banyak orang untuk mendekat kepada Tuhan. Karena mendekat kepada Tuhan, Tuhan beri jaminan buat kita. Tuhan berkata, aku datang memberi hidup dan bukan hidup yang biasa, hidup yang berkelimpahan. Asal kau datang kepada Tuhan, saya percaya. Tuhan berkata Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan itu adalah janji saudara. Bahkan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Maka Tuhan punya janji, anak cucunya perkasa di bumi. Harta kekayaan ada di dalam rumahnya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Tuhan punya janji saudara. Tetapi seringkali kita tidak meresponi apa yang dijanjikan Tuhan. Tapi kita lebih meresponi apa yang dijanjikan di dunia. Dan dunia tidak pernah menjanjikan hal yang pasti. Tapi Tuhan memberi jaminan saudara. Oleh karena itu mari kita mengambil sikap yang lebih bijaksana lagi saudara. Carilah Tuhan maka kau akan hidup. Datanglah kepadanya maka Tuhan akan memulihkan segala sesuatu dalam hidupmu. Dia Tuhan yang akan memulihkan. Ketika kau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberi solusi. Tuhan akan melindungi dan Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Begitu sulitkah kita untuk datang kepada Tuhan?
Sebetulnya bukan masalah sulit atau tidak, masalahnya mau atau tidak. Iblis tidak pernah mau membuat saudara dekat sama Tuhan. Maka tujuan iblis menggoda manusia cuma satu, yaitu menjauhkan saudara dari Tuhan. Karena dia tahu kalau kau jauh dari Tuhan, kau gak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kau dekat sama Tuhan, kau akan melakukan banyak perkara-perkara besar. Kau akan melakukan banyak hal yang tidak mungkin kau lakukan. Kau bisa melakukannya. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus pasti ada solusi, saudara. Jadi oleh karena itu mendekatlah kepada Tuhan. Jangan biarkan iblis mempermainkan hidupmu dengan membuat engkau galau, marah, kecewa, sakit hati, berpikir mundur, gak terima, kecewa. Saudara, ini tahun 2021. Saudara harus buang hal yang demikian. Kita sedang menunggu waktu pengangkatan orang percaya. Persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Ya saudara, yang kedua yang dikatakan di sini, janji Tuhan bagi orang yang berseru kepada Tuhan, yaitu menyediakan perjamuan kurban dan menguduskan para undangannya. Sefanya 1 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Tuhan telah menguduskan para undangannya. Siapa? Saudara dan saya. Kita sudah diundang. Yang diundang itu gak semua orang, saudara. Jadi ibaratnya kalau saya mengadakan suatu pesta pernikahan, saya gak undang semua rakyat Indonesia untuk hadir dalam pesta pernikahan anak saya. Enggak. Tetapi orang yang saya kenal, orang yang dekat sama saya, itu yang saya undang. Begitu juga Tuhan, saudara. Tuhan sudah mengundang saudara dan saya. Dan hari ini Tuhan berkata, pertahankan apa yang ada padamu. Undangan yang Tuhan berikan jangan kau sia-siakan. Yang mengundang adalah Tuhan. Tuhan lebih dari segala presiden, lebih dari segala raja. Tuhan lebih dari segala konglomerat. Kalau kita begitu bangga mendapat undangan dari para pejabat tinggi untuk hadir dalam pesta perjamuan mereka, apakah bukan suatu kebanggaan yang lebih lagi kalau engkau diundang oleh Tuhan? Kapan kita diundang oleh Tuhan? Ketika engkau diundang untuk datang doa pagi. Ketika engkau diundang untuk persekutuan doa. Ketika engkau diundang di dalam ibadah pemuritan. Ketika engkau diundang dalam ibadah-ibadah untuk hadir bersama dengan saudara seiman lainnya. Itu adalah anugerah. Jangan banyak alasan, saudara. Saya mengerti kenapa hari ini kenapa anak saya banyak, saudara. Anak saya 6. Saya mengerti Tuhan punya tujuan. Untuk apa? Melatih diri saya menjadi penerobos. Waktu saya merobos segala rintangan, saya tahu hari ini. Ternyata kalau orang bilang gak bisa itu bukan karena gak bisa. Tapi karena tidak mau, saudara. Karena buktinya, saudara, ketika saya dipanggil Tuhan melayani ketika anak saya 2. Masih ada 4 anak saya yang dilahirkan tetap mulainya dari bayi, saudara. Dan bagaimana? Enggak ada pembantu jaga anak saya sampai 4 begitu. Enggak, saudara. Ya, jadi bagaimana? Saya jalankan, saudara. Saya bilang tidak ada yang boleh saya kurangi bagian saya buat Tuhan. Walaupun saya menambah, anak saya bertambah, saya tetap akan datang kepada Tuhan. Dan buktinya bisa, saudara, bisa. Ketika saya mau, Tuhan turut bekerja. Dan pola pikirnya seperti itulah yang harus ada pada saudara dan saya. Kalau saya mau, saya melangkah, Tuhan yang akan turut bekerja. Saudara pasti bisa. Slogan kita, kalau saya mau bersama Tuhan Yesus, saya pasti bisa. Itu benar banget, saudara. Jadi latihlah diri saudara menjadi para penerobos-penerobos. Ketika kau menerobos segala rintangan yang berusaha menghalangi engkau untuk tidak datang kepada Tuhan, yang berusaha menghalangi untuk engkau tidak beribadah kepada Tuhan, engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Engkau akan melihat Allah turut bekerja dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat engkau tidak menjadi lelah ketika engkau berlari, saudara. Semua dimulai adalah dengan satu tekad. Saya mau, saya melangkah. Berikutnya Tuhan turut bekerja. Nah, saudara, dikatakan Tuhan akan menyediakan perjamuan kawin dan menguduskan para undangannya. Yaitu setiap para undangan yang meresponi panggilan Tuhan. Saudara, saya membayangkan suatu acara Tuhan yang luar biasa untuk menyambut kedatangan kita para mempelainya, saudara. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Maka mereka akan menerima puji-pujian, kehormatan, kemuliaan pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Saya membayangkan pada hari peniupan sangkakala terakhir. Maka yang mati dalam Tuhan bangkit. Kita yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Kita akan diangkat di awan permai. Berjumpa bersama dengan Tuhan. Dan di sana kita akan disambut dengan musik surgawi yang sangat amat luar biasa meriah. Saudara akan menerima puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan. Di mana para malaikat kudus akan melakukannya, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara,
Mari nantikan hari yang luar biasa, hari yang dahsyat, hari di mana saudara akan disambut dengan luar biasa oleh kerajaan surga. Jadi oleh karena itu pada saat itu dikatakan engkau akan lupa ketika engkau ditipu, ketika engkau direndahkan, ketika engkau dianiaya, ketika engkau dimaki, engkau akan lupa sakitnya saudara. Tetapi yang ada hari itu adalah hari kemuliaan, yang ada hari itu adalah hari sukacita. Maka sering saya katakan saudara dan saya harus rapture, katakan saya harus rapture. Biarlah semua saudara harus rapture. Jangan tertinggal. Betapa amat mengerikannya mereka yang tertinggal saudara. Mereka akan mengalami masa-masa sulit. Mereka akan mengalami aniaya yang dahsyat. Tapi kita yang diangkat, kita akan bersama Tuhan masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Kita akan menerima mahkota sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Dan tidak akan dihakimi lagi. Pasti masuk surga. Ya. Jadi inilah penantian dan pengharapan kita orang percaya. Oleh karena itu kita berjuang sedemikian rupa hari ini. Yang ketiga saudara, janji Tuhan bagi orang yang berseru kepada Tuhan, maka hari Tuhan itu tidak akan datang seperti pencuri. Dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai dengan ke-5. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya, hari Tuhan tidak akan datang seperti pencuri bagi orang yang berseru kepada Tuhan. Ia dipersiapkan, ia diperlengkapi, ia berjaga-jaga. Sehingga pada hari itu tiba kita sedang dalam keadaan siap saudara. Karena kita bukan anak-anak dalam kegelapan, kita anak-anak terang. Mereka yang tidur dalam waktu gelap. Jadi artinya mereka gak sadar. Orang yang tidur gak sadar saudara. Tapi kita bukan orang malam, dikatakan kita anak-anak terang. Kita sadar, kita tahu, kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Ini kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Wahyu 12 ayat 12 dikatakan iblis turun ke bumi dengan geram yang makin dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Iblis saja tahu waktunya sudah singkat saudara. Hari ini dia nggak main-main. Hari ini dia sungguh-sungguh serius menarik saudara dan saya yang bertekun di dalam Tuhan untuk mundur dan menjauh daripada Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara juga harusnya sadar. Waktu sudah dekat, semakin giat di dalam Tuhan. Semakin rajin datang kepada Tuhan. Semakin kuduskan dirimu, jauhkan kau dari segala hal yang jahat. Ini yang harus kita lakukan, persiapkan diri kita saudara. Karena betapa amat mengerikannya kalau kita tertinggal. Ya saudara sebaliknya, bagi orang yang tidak berseru kepada Tuhan, mereka yang dipisahkan sebagai kambing, ilalang, orang fasik, orang yang tak memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan. Hari Tuhan itu adalah hari yang pahit. Dikatakan Zefanya 1 ayat 14 sampai 16. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Ya, hari Tuhan bagi mereka yang tidak berjaga-jaga, hari Tuhan yang dilakukan mereka orang-orang yang bodoh. Yang hari ini tidak menjadi pelaku firman. Mereka hanya cuma dengar tapi tidak melakukan firman Tuhan. Maka hari itu adalah hari yang pahit. Hari itu hari kegemasan, hari kesusahan, kesulitan, kemusnahan, pemusnahan, kegelapan, kesuraman. Bahkan pahlawan pun akan menangis. Kalau saudara tahu pahlawan pantang nangis. Tapi ini ngelihat keadaan situasi pada saat hari Tuhan itu, pahlawan aja nangis saudara. Artinya betapa amat mengerikannya mereka yang tertinggal. Mereka yang menghadapi hari Tuhan tidak dalam posisi mereka siap. Maka itulah yang akan terjadi. Bahkan dikatakan Tuhan akan menyusahkan manusia sehingga ia akan berjalan seperti orang buta. Dan bahkan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya dengan kebinasaan dahsyat yang akan diadakannya. Dan hari Tuhan akan datang seperti pencuri di saat dan waktu yang tidak terduga.
Betapa mengerikannya saudara hidup seperti demikian. Jadi oleh karena itu yang harus kita lakukan hari ini, gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, lakukan setiap ketetapannya di setiap kesempatan. Dan berpikirlah bahwa setiap masalah yang ada di hadapan saudara adalah ujian. Seperti dikatakan 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13, dikatakan jangan kamu heran terhadap nyala api siksaan yang datang kepada kamu sebagai ujian. Tapi bersukacitalah sesuai dengan bagian penderitaan Kristus, agar kita juga boleh layak ambil bagian dalam kemuliaannya. Nah inilah yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Mari beri hidupmu dibentuk sama Tuhan. Dituntun, dimuridkan dan disempurnakan. Jangan cepat marah. Marah membuka pintu gerbang kejahatan masuk dalam hidup saudara. Jadi oleh karena itu berhenti marah, tinggalkan panas hati. Tuhan berkata, sebab orang yang marah itu tidak akan melakukan kebenaran. Nah inilah saudara yang akan terjadi bagi orang yang tidak berseru kepada Tuhan. Mereka akan mulai dipisahkan. Mereka akan menjadi kambing. Orang yang suka memberontak, yang tidak taat. Mereka seperti ilalang yang dikumpulkan, yaitu yang kepahitan dikumpulkan dengan kepahitan siap dibuang ke dalam api. Dan mereka seperti orang fasik yang hidupnya hanya mengatakan kebenaran tapi tidak melakukannya. Dan mereka yang tidak memiliki kerajaan tidak tergoncangkan, sebentar marah, kecewa, sakit hati, berpikir untuk mundur. Mereka orang-orang yang tidak mempunyai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya mereka orang yang tergoncang. Selalu tergoncang di setiap masalah. Seharusnya tidak demikian. Amin. Tuhan membentuk kita dan menjadikan kita dewasa di dalam iman. Dan kedewasaan atau pertumbuhan iman saudara ditentukan oleh sikap dan respon saudara di tengah aniaya yang Tuhan izinkan ada di depan saudara. Ya saudara, itu yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Gunakan waktu ini, waktu yang ada sebaik-baiknya. Biarlah engkau dipersiapkan untuk menjadi penuntas amanat agung dengan cara beri dirimu dimuridkan. Maka Tuhan akan memuridkan saudara. Tuhan akan memperlengkapi saudara. Tuhan akan mengajar, membimbing, menuntun sampai kau siap untuk menjadi penuntas amanat agung, untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Karena kau punya begitu banyak pengalaman tentang Tuhan. Jadi setiap masalah itu jangan kau hindari. Setiap masalah hadapi, kau akan lihat Tuhan. Kau akan kenali kedahsyatan Tuhan di setiap masalahmu. Amin. Dan kita harus punya banyak pengalaman untuk kita bisa berbagi dengan orang lain. Yang saya percaya mereka yang kita melayani adalah mereka orang-orang yang punya pengalaman seperti saudara mengalami pengalaman demikian. Ya itulah saudara yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Mari kita berjaga-jaga. Jadi janji Tuhan hanya bagi orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan punya janji akan diselamatkan. Tuhan akan menyediakan pesta perkawinan anak domba dan menguduskan kita para undangannya. Dan Tuhan akan datang tidak seperti pencuri bagi kita semua anak-anak terang. Jangan sampai saudara sebaliknya menjadi orang-orang yang dikatakan bukan orang-orang terang. Yaitu mereka yang tidak berseru kepada Tuhan. Hari-hari ini orang berdoa, mereka enggak berdoa. Hari-hari ini mereka yang dikatakan ibadah online, mereka tidak mau melakukannya. Jangan demikian, kita tahu dampaknya. Keputusan saudara hari ini menentukan kekekalan kita. Jangan salah mengambil keputusan. Demikian sahabat penerobos, biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Hari Tuhan, mari persiapkan diri kita. Jadilah seperti anak-anak terang, yaitu kita tidak tinggal di dalam kegelapan. Ya, saya akan berdoa untuk buat sahabat penerobos yang hari ini mungkin saudara sedang salah respon di setiap masalah saudara. Dan hari ini biarlah kita mengubah pola pikir kita. Katakan setiap masalah adalah ujian yang harus diselesaikan. Mari saudara, angkat tanganmu, saya akan berdoa. Bapa, saat ini hamba berdoa bagi setiap kami sahabat penerobos yang seringkali mengalami respon yang salah di setiap masalah yang kami hadapi. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan jamah pola pikir kami, biarlah pola pikir Kristus. Biarlah kami boleh memandang Tuhan yang sudah memberi teladan, yang sudah mengajar kami apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan turun bagi kami semua. Semangat yang berkobar-kobar untuk mencari Tuhan ada pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerimanya. Haleluya, haleluya, amin. Sahabat penerobos, saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk masuk bersama dengan kami dengan link generasi penerobos. Saya akan memberikan link itu, yaitu dengan cara saudara catat nomor ini dan saudara ketik di dalam WA dan katakan saya rindu untuk bergabung melalui komunitas sahabat penerobos. Ya, kami ada pemuritan setiap hari Selasa dan Kamis malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat, dan juga doa pagi dari Senin sampai dengan hari Sabtu, saudara. Dan ada banyak ibadah-ibadah persekutuan doa dari Senin sampai hari Jumat. Ada banyak saudara
kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mari bergabung saudara, hanya bagi orang yang sungguh-sungguh. Maka saya percaya saudara akan disempurnakan dan melatih diri menjadi para penerobos yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.